Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua rahimakumullah. Berbicara tentang KS PPS Umat Sejahtera Mulia, tentunya tidak lepas dari sejarah kenapa BMT USM harus hadir. Jadi USM yang dulu namanya BMT Umat Sejahtera, sekarang karena terkait legalitas harus 3 suku kata ya, sehingga kita menghadirkan nama Umat Sejahtera Mulia. Itu berawal berdiri 3 April 2004 yang dilandasi Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, yaitu berbicara tentang bagaimana bahwa layanan bank itu tidak diperbolehkan karena berkaitan dengan riba jahiliyah atau riba nasiah. Sehingga USM hadir untuk mencoba memfasilitasi anggota atau masyarakat bagaimana bertransaksi secara syariah. Nah, berbicara tentang filosofi dari umat sejahtera itu berasal dari kata BMT, yaitu Baitul Mal wa Tamwil, yang tentunya akar kata yang sangat luar biasa, berbicara tentang mal dan berbicara tentang tamwil. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kalau berbicara tamwil mungkin sudah familiar ya, bahwa ada simpanan, ada pembiayaan. Tentunya produknya banyak di USM ini, ada simpanan Idul Fitri, simpanan haji, simpanan simapan dan sebagainya. Kalau berbicara pembiayaan, ada al-ijarah, kemudian qardul hasan, qard, termasuk murabah dan yang lain. Tapi yang menarik berbicara tentang BMT, kita coba sampaikan yaitu tentang mal. Bahwa USM ini mengelola harta zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan legalitasnya hari ini kita punya payung hukum atau legalitas yang pertama menjadi nadir wakaf uang. Jadi bagaimana USM itu mengelola wakaf tapi bentuknya uang. Dan hari ini alhamdulillah bisa kita lihat bersama, USM itu ada minimarket dengan slogan belanjaku sedekah. Kemudian berbicara tentang zakat, infak, sedekah, kita juga dikelola dengan legalitas yaitu LAS MKU yang dulu kita di bawah naungan dompet duafa, dan hari ini legalitas kita di bawah LAS MKU, yaitu Lembaga Amil Zakat Membangun Keluarga Utama. Dan berjalan waktu hari ini Bapak Ibu semua rahimakumullah, selama 18 tahun kita punya mimpi-mimpi untuk mewujudkan bagaimana zakat, infak, sedekah dan wakaf itu bisa menjadi sebuah gerakan ekonomi umat yang bisa memberdayakan umat secara umum. Dan untuk menuju 2030 kita punya program-program yang luar biasa. Kalau program sudah terlaksana, ada rumah pintar, kemudian minimarket, masjid, kemudian gedung Baitul Mal dan yang lain. Dan ini di 2030 kita punya mimpi bersama untuk merealisasikan apa itu nanti klinik sehat, apotek sehat, kemudian juga gedung Baitul Mal, rumah sehat dan juga mobil layanan umat. Yang tentunya semua ini berkhidmat untuk bagaimana USM bisa melayani umat. Bapak Ibu semua rahimakumullah, berbicara potret hari ini setelah 18 tahun, alhamdulillah perkembangan USM yang dulu dicanangkan saat 3 April 2004 yang diinisiatori 3 orang atau tim 7 ya, saya juga ada Bu Indah, saya, Pak Teguh, Pak Anwar, Mas Hamim, Mbak Yuli, Bu Misenatun dan tim yang lain. Alhamdulillah hari ini bisa berjalan, dan hari ini yang kita kelola karyawan awal 3, sekarang alhamdulillah sudah ada karyawan hampir 50 dengan BMT Mat. Tentunya sebuah rasa syukur yang luar biasa yang harus kita panjatkan kepada Allah, dan semoga kesyukuran ini akan ditambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Dan berbicara visi misi USM 2025, kita punya mimpi bersama bagaimana USM itu menjadi koperasi terunggul, terdepan, mensejahterakan umat di wilayah Barling Mas Sagep pada tahun 2025, tentunya dengan bingkai ekonomi syariah. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa untuk membangun itu semua, SDI yang kita bangun adalah SDI yang sejahtera. Bagaimana SDI kita? SDI yang sidik, berkelanjutan, akhlak mulia, tangguh, kompeten dan profesional. Semoga dengan jargon, dengan semangat sejahtera ini, aset yang diamanahkan kepada umat sejahtera mulia bisa kita kelola dengan baik dan bisa merealisasikan mimpi-mimpi USM untuk ke depan. Dan tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, dengan Rasentra 2025 semoga kita realisasikan bersama untuk menuju
Kebumen yang berbasis syariah dan menuju Bali Mazhab yang berbasis syariah. Dan tentunya dengan harapan bersama Bapak Ibu semua, mari kita besarkan lembaga syariah ini yang kita dirikan bersama untuk menjadi lebih baik lagi dan membawa keberkahan untuk kita semua. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan dan semoga bermanfaat. 18 tahun OSM, semoga kita menjadi lebih baik lagi, berkah dan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian dari kami, Khairul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bahwa pengurus KSP PS Mahasiswa Mulia periode tahun 2022 sampai dengan 2024 ini adalah hasil dari RAT yang dilaksanakan tahun 2022 dan tutup buku tahun 2021. Terpilih dan tersusun pengurus saya sendiri, Azhari Ahmad selaku ketua, wakil ketua Hajah Suwarni SPD MPD, sekretaris Haji Muhammad Jadid SAG, bendahara Haji Haris Regar, dan bendahara 2 Haji Teguh SPD. Di samping pengurus ada tersusun juga DPS, Ketua Dr. Andes Kiai Haji Hamid MBDI, anggota Kiai Haji Mustangin Mansur, Haji Munir SAG, dan Haji Warsono PA. Sedangkan pengawas manajemen diketuai oleh Bapak Agus Mulyono SPD, Bapak Haji Ahmad Riyadi SE, dan Anwar Rupin SE. Selain daripada pengurus tersebut, kita punya tim manajemen yang terdiri dari Ahmad Sugandi selaku JM, dan kemudian beberapa mandip, diantaranya adalah mandip MKU, mandip CR, dan mandip HRD. Kemudian kita mempunyai beberapa cabang di Kebumen. Satu adalah cabang Alian, cabang Poncowarno, kemudian cabang Bulu Pesantren, cabang Kebumen, dan cabang Kelirong. Saya sampaikan juga bahwa kepengurusan ini juga membawai beberapa organisasi. Satu adalah LAS MKU, di mana kita adalah sebagai pengumpul, mitra pengumpul zakat, infak, dan sedekah dari Yayasan MKU. Kemudian kita juga mempunyai Nadir Wakaf Uang, dan ini sudah terbentuk kepengurusan dan lembaga kita sudah resmi menjadi Nadir Wakaf Uang. Kemudian ada juga Nadir Badan Hukum, dan berikutnya adalah Takmir Masjid USM. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya Dr. Andes Haji Hamid MPDI selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah KS PPS Umat Sejahtera sekaligus
Ketua Pengawas Wakaf Uang menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi membesarkan KSPPS Umat Sejahtera. KSPPS Umat Sejahtera memberikan layanan kepada kaum muslimin muslimat semuanya untuk memberikan modal usaha dengan akad syariah. Akad syariah ini adalah sangat penting dalam kehidupan, karena dengan akad syariah itu kita telah memulai di dalam kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara yang halal, sehingga yang kita dapatkannya pun menjadi halal. Oleh karena itu, secara periodik minimal 2 bulan sekali saya melakukan penelitian terhadap pengawasan yang harus saya lakukan di KSPPS Umat Sejahtera. Apakah pembiayaan itu benar-benar telah melalui akad yang benar-benar syariah, apakah masih ada pelanggaran-pelanggaran. Ini saya lakukan adalah untuk menjamin agar pelayanan kami benar-benar menjamin kesyariatan dalam kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi ini adalah sangat penting bagi kaum muslimin, karena salah satu penunjang diwujudkannya suatu kehidupan yang sejahtera adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, adalah rizkinya didapatkan di daerahnya sendiri, namun juga di dalam mendapatkan rizki ini adalah dengan halalan thayyiban. Thayyib adalah baik, thayyib adalah berkah, thayyib adalah manfaat. Dan untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat, kita harus memastikan kita mendapatkannya adalah dengan syariah. Dan oleh karena itu maka saya menghimbau dan sekaligus terima kasih kepada kaum muslimin muslimat yang telah menaruh kepercayaannya kepada KSPPS Umat Sejahtera di dalam melakukan pembiayaannya. Kami akan terus memberikan layanan yang baik, yang halal, dan insya Allah dari keuntungan-keuntungan yang kami dapat juga akan kami distribusikan, kami tasarufkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Pengawas Wakaf Uang di KSPPS Umat Sejahtera juga akan selalu berkomitmen agar bagaimana perkembangan umat Islam khususnya di Kabupaten Kebumen ini semakin berkembang dan semakin berkualitas. Beberapa kegiatan kami di KSPPS Umat Sejahtera adalah adanya biaya studi dan juga bantuan kepada fakir miskin, yang itu semua didapat dari usaha kami di KSPPS Umat Sejahtera. Demikian yang saya sampaikan, banyak kekurangan dan kekhilafannya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini KSPPS Umat Sejahtera Mulia telah berusia 18 tahun. Sebuah usia yang cukup bagi sebuah organisasi atau lembaga keuangan seperti ini. Kami dari jajaran pengawas KSPPS Umat Sejahtera Mulia
sekali lagi menyampaikan selamat atas usia yang ke-18 ini. Bahwasanya KSPPS Umat Sejahtera Mulia adalah menghimpun dana dari masyarakat yang awalnya dari 14 juta yang sekarang sudah miliaran rupiah. Oleh sebab itu, kepengawasan dirasa sangat penting. Maka kami selaku pengawas mengawasi pengurus untuk setiap bulan, dan setiap 3 bulan sekali kami melakukan audit secara menyeluruh dan kami konfirmasikan kepada pengurus. Dari audit secara 3 bulan atau triwulanan ini, kemudian pengurus menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan kami selaku pengawas. Insya Allah selama kepengawasan yang kami lakukan, pengurus sangat proaktif dengan temuan-temuan yang kami temukan selama audit ini. Semoga apa yang menjadi kepentingan tujuan dari pengawas itu bisa menyelamatkan, bisa meneruskan, bisa menjadikan amanah atas dana yang dititipkan, diamanahkan oleh anggota kepada KSPPS Umat Sejahtera Mulia. Sekali lagi, selamat ke-18 tahun, semoga kita tetap menjadi yang terunggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarni dari KSPPS Umat Sejahtera Mulia yang membidangi tentang MAL. Di lembaga KSPPS ini ada Tandil dan ada MAL. Kebetulan saya selaku ketua 2 menangani tentang MAL. Nah, di MAL itu menangani apa saja, yaitu tentang kebaikan yang ada di dalam MAL, antara lain yaitu yang pertama adalah peduli kepada guru ngaji, ya. Nah, setelah peduli guru ngaji ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan bencana alam, banjir dan bencana alam puting beliung dan lain sebagainya. Ini dari Badan Baitul Mal KSPPS Umat Sejahtera ini sering mengadakan bantuan. Bantuannya diberikan kepada mereka yang kena musibah bencana alam. Saya akan menyampaikan yaitu kaitannya dengan hal-hal yang ada di dalam MAL tersebut, yaitu yang pertama kami menangani tentang rumah pintar. Nah, di dalam rumah pintar itu ada yang disebut dengan ini adalah bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar reguler ini dilakukan setiap 1 minggu 2 kali, yaitu dari mana anak-anak tersebut yang mau belajar di bimbingan belajar di KSPPS Umat Sejahtera itu, yaitu dari seluruh anak didik atau anak sekolah yang berada di sekitar Kabupaten Kebumen. Nah, silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang berkeinginan untuk bimbingan belajar di KSPPS Umat Sejahtera Mulia yang beralamatkan di Suroturunan Jalan Pemandian Timur itu. Semuanya program tersebut gratis Bapak Ibu, gratis. Nah, sumber dananya dari mana? Dari semua orang yang merasa memiliki rezeki tambahan, yaitu diinfakkan, yaitu untuk membiayai atau diinfakkan ke MAL di KSPPS Umat Sejahtera ini untuk diberikan transport kepada tutor-tutornya. Sebentar lagi di MAL ini juga akan berdiri yang disebut dengan rumah sehat. Rumah sehat sebentar lagi akan dibangun. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon doanya semoga di MAL ini bisa terus artinya amanah, bisa melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin dan tepat sasaran sesuai dengan
amanat yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan mal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Saya Amin Pak. Wah, Amin. Iya. Dari mana nih ceritanya? Saya dari Kebumen, dari kantor Pak pulang kerja. Menuju ke mau pulang ke rumah, terus mau sholat mampir di sini. rumahnya mana Mas? Seruni Pak. Oh, Seruni. Iya. Ah, iya. Saya keren. Ini bagus banget Pak. Alhamdulillah. Dan baru ya tadi? Ya, Baru. ya nggak baru banget sih. Ini produk tahun 2015. 7 tahunan ya. 7 tahun. Kurang lebih. Iya. Gitu. Terus untuk sumber dananya Pak? Kalau sumber dana ini pertama kali tanah dari wakaf seseorang yang orangnya nggak mau disebutkan namanya. Terus kalau bangunan ini dari USM. USM. Iya. USM itu apa Pak? USM itu lembaga keuangan syariah. Ya, itu di sana terkenal ASPPS Umat Sejahtera. Itu kan di situ kegiatannya tampil, ada juga malnya. Kalau tampil ngurusi terkait usahanya, kalau malnya itu penyaluran dananya. Kayak gitu. Ya salah satunya untuk bangun masjid. Bapak sendiri sebagai apa di sini? Kalau saya sendiri di sini kapasitasnya selaku pengurus takmir, Pengurus takmirnya. selaku ketuanya. Ketua. Ketua itu. Diberi amanat untuk ya pengembangan mengelola masjid. Terus untuk kegiatan masjidnya? seperti apa? Kalau kegiatan masjid banyak sih, di samping sholat 5 waktu juga ada kegiatan pengajian. Ya kultum pagi harian karyawan, lalu seminggu sekali kan ada kegiatan pengajian tausiah ini seluruh karyawan. Nanti diisi oleh Dewan Pengawas Syariahnya dengan materi sesuai dengan kebutuhan. Lengkap banget ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Nah, terus ada apa lagi? Di samping itu ini ke depan mimpi saya kepingin ini kan masjid yang kayak gini belum ada yang mau kiai. Jadi siapapun yang datang duluan kalau di situ mumpuni sebagai imam sekaligus dijadikan imam. Tapi ke depan kita memprogramkan ingin punya kiai di sini, kiai yang sendiri, dan kita fasilitasi usaha juga, tempat tinggal dan usaha juga di sini. Jadi nanti kiai kan sejahtera. Karena kekuatan agama ya juga tidak lepas dari kekuatan ekonomi juga, kayak gitu. Iya, Ini salah satunya nanti ditopang oleh tampil. Jadi tampil itu manfaatnya luas sekali. Ya. Lah ke depan juga kita mau bangun juga yang di belakang kita beri yang lebih lebar lagi, karena terkadang kalau sudah numpuk itu tidak cukup untuk kaum ibu-ibu. Sekarang untuk ibu-ibu lagi di wacana dikembangkan untuk khusus ruangan ibu. Kalau untuk struktur organisasi masjid ini Pak? Kalau struktur organisasi ini ya saya sendiri selaku ketua takmir, di situ ada apa ya, struktur ada bagian-bagiannya, bagian persian sendiri, bagian juga ibadah sendiri, bagian dakwah sendiri. Oke. Kalau begitu saya pamit. Oh ya, dulu, terima Pak. kasih. Ucapan selamat jalan ya, hati-hati ya. Besok ngambil lagi ya, Ya, Mas. siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muhammad Jadid selaku pembina PMT MAT KSPPS Umat Sejahtera Mulia. PMT MAT berdiri pada tanggal 16 Ramadan tahun 1939 atau 4 tahun yang lalu. PMT MAT bermodal dari wakaf uang yang dikelola oleh Baitul Mal PMT Umat Sejahtera Mulia. Adapun pelayanan PMT MAT dibuka dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam dengan 4 orang karyawan dengan cara shift. Adapun barang-barang yang dijual melalui PMT MAT meliputi barang-barang kebutuhan pokok dan juga barang-barang alat tulis serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sistem penjualan yang dilakukan oleh PMT MAT baik secara direct atau penjualan langsung pembeli datang ke toko. PMT MAT juga melayani dengan sistem online atau melalui pesanan online, di mana konsumen yang memesan melalui online nanti barang akan dihantarkan langsung ke tempat tujuan. Alhamdulillah perkembangan PMT MAT dari waktu ke waktu semakin meningkat, di mana pada 4 tahun yang lalu modal kita sekitar 150 juta yang semuanya bersumber dari wakaf uang yang dikelola oleh Baitul Mal. Adapun sekarang modal aset kita sudah mencapai kurang lebih sekitar 215, sehingga perkembangan yang baik ini mudah-mudahan akan terus positif ke depan sehingga nanti PMT MAT akan menjadi PMT yang terbaik di Kabupaten Kebumen. Baiklah, selanjutnya untuk pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh PMT MAT itu meliputi pelayanan penjualan dan juga pelayanan pembayaran listrik, pembayaran pembelian pulsa, pembayaran telepon, PAM, dan lain-lain. Pelayanan PMT MAT juga bisa melalui pembayaran cash ataupun juga bisa dilayani dengan pelayanan melalui sistem Pai BMT, di mana konsumen yang sudah mempunyai aplikasi Pai BMT bisa cukup datang mengambil barang dan nanti pembayarannya bisa melalui Pai BMT. Selanjutnya, moto yang diambil oleh PMT MAT kita adalah belanjaku sedekahku. Maksudnya semua keuntungan, semua pendapatan, semua pendapatan yang diperoleh melalui PMT MAT itu akan diperuntukkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan umum atau kepentingan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sehingga diharapkan orang yang berbelanja di PMT MAT mempunyai niatan yang suci, niatan yang tulus. Di samping berbelanja, mereka juga berniat bersedekah. Dan PMT MAT menjadi tempat sarananya untuk mereka bersedekah. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kami dari PMT dalam rangka Milad ke-18 sekaligus kegiatan kita di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya kita ada program peduli pasar, ada program untuk kebersihan pasar, dan ada sedikit mudah-mudahan bermanfaat ini Pak, ada Al-Quran, mukena, dan sajadah untuk kegiatan di musola pasar. Mohon ditampi dengan senang. Amin. Ini program untuk kebersihan pasar. Ini untuk program peduli dengan kebersihan pasar Pak. Ada kebersihan dan parkir. Ditampi Pak, ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan pembangunan kantor BMT Umat Sejahtera Kecamatan Andan berdasarkan tahun 2000 pertengahan 2004 sampai 2005 sampai ditempati 2005 sampai 2009 kalau tidak salah, tempat di kantor BMT Umat Sejahtera di pertigaan Sakal Putung Surat Turunan, wilayahnya desa Surat Turunan. Dan kalau tidak salah waktu itu masih kontrak berapa ya, kita bangunkan kantor itu 1 tahunnya baru berapa ya, 1.300.000-an kalau tidak salah, kira-kira segitu. Alhamdulillah berjalan lancar sampai sekarang udah berapa tahun ya, 2004 2005 sekarang 2022, kira 18 tahun ya kiranya hanya segitu aja penyampaian saya. Semoga lancar dan tidak ada apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.